Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Abdurrahman, NIM 120210118 dari TPB 22, Prodi Teknik Sipil. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas akhir PKS 2, yaitu membuat program dengan bahasa pemrograman C++ dengan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada penjelasan program, yang ketiga yaitu demo program. Nah, untuk latar belakangnya, matematika, bangun datar merupakan sebutan untuk bangun-bangun dua dimensi. Datar merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Di sini saya mencari perhitungan untuk keliling bangun datar, yaitu seperti persegi, persegi panjang, dan segitiga. Nah, untuk selanjutnya yaitu fisika. GLB atau gerak lurus beraturan adalah sebuah keadaan di mana sebuah benda bergerak dalam kecepatan yang tetap atau konstan. Gerak lurus yang beraturan ini bermula dari sebuah gerak. Gerak sendiri memiliki pengertian perubahan posisi objek dari titik awal ke tujuan. Nah, di sini saya mengambil perhitungan untuk menghitung kecepatan, jarak, dan waktu. Baiklah, sebelumnya saya meminta izin untuk off cam terlebih dahulu. Kita lanjut ke flowchart. Nah, di sini kita akan declare, yaitu pilihan, variable name-nya pilihan dan ulang dengan tipenya string tanpa array, dan kita declare lagi yaitu dengan variable name-nya variable dengan tipe real dengan array size-nya 3. Lalu di sini akan masuk ke pencabangan dan akan muncul output program gerak lurus beraturan. Nah, untuk selanjutnya akan output 1 kecepatan, output 2 jarak, output 3 waktu, dan selanjutnya output pilih 1, 2, dan 3. Lalu akan muncul input pilihan. Jika kita memilih pilihan 1, yaitu akan muncul true, lalu akan muncul output menghitung kecepatan, lalu ada output jarak, lalu masukkan nilai untuk output jarak, lalu kita ada output waktu, kita masukkan nilai output waktu, lalu akan masuk dalam rumus dan akan keluar hasilnya. Apabila kita memilih pilihan 2, maka akan true, lalu akan muncul output menghitung jarak, ada output kecepatan, masukkan nilainya, lalu ada output waktu, lalu isi nilainya, lalu akan program masuk dalam rumus, lalu akan keluar hasilnya. Terus, jika milih pilihan 3, program akan masuk ke true, dan akan muncul output menghitung waktu, output jarak, maka kita akan isi nilainya, ada output kecepatan, isi nilainya, lalu program akan masuk ke dalam rumus, dan akan keluar hasil di akhir. Namun apabila kita memilih pilihan 4, program akan error, false, maka muncul output error, masukkan antara 1, 2, atau 3. Maka program akan mengarahkan ke bagian bawah, yaitu output ketik iya jika ingin mengulang, lalu apabila kita input, apabila kita milih iya, maka sistem akan mengulang. Dan apabila kita memilih false, yaitu tidak, maka program output akan muncul program selesai. Maka selanjutnya kita akan demonstrasikan, yaitu pilih
Nomor 2, jarak. Masukkan nilai kecepatan, lalu masukkan nilai waktu, maka keluar untuk jaraknya yaitu 600 meter. Jika kita ingin mengulang, ketik iya. Nah, maka akan muncul jika ingin memilih satu kecepatan, enter, masukkan nilai jarak yaitu 15, masukkan nilai waktu 30, maka akan keluar kecepatannya sebesar 0,5 meter per second. Nah, jika tidak ingin mengulang, ketik tidak, maka program akan selesai. Baiklah, kita akan lanjut ke C++. Kita declare pilihan, variabel pilihan dan ulang, lalu declare variabel. Nah, di sini baris ke-12 sampai ke-16 itu adalah cuma penghias. Nah, tujuan pembuat tugas besar program gerak lurus beraturan yaitu untuk mempermudah menemukan nilai dari kecepatan, jarak, dan waktu. Dan kita jika memilih pilihan satu, maka program akan muncul untuk kecepatan dan muncul output jarak, masukkan nilai jarak, maka lalu keluar output waktu, masukkan nilai untuk waktu, lalu program akan masuk ke dalam rumus, maka akhirnya akan keluar hasilnya. Jika kita memilih pilihan 2, maka akan muncul output untuk jarak, akan keluar output kecepatan, input nilai kecepatan, muncul output waktu, masukkan nilainya, lalu program akan masuk ke dalam rumus, maka pada bagian akhir akan muncul output hasilnya. Dan jika kita memilih pilihan ketiga, maka akan muncul output untuk waktu, mencari waktu, masukkan output akan keluar output kecepatan, masukkan nilainya, maka muncul output jarak, masukkan nilainya, lalu program akan masuk ke dalam rumus, bagian rumus, lalu yang terakhir akan keluar hasil pada akhirnya. Nah, baiklah, kita akan demonstrasikan, yaitu kita pilih nomor 3, kita untuk mencari waktu, maka untuk kecepatannya kita pilih 20, kita jarak 30, kita misalkan. Nah, maka untuk waktunya akan muncul 600 second atau detik. Ketik iya jika ingin mengulang, jika tidak, ketik tidak. Nah, kita ingin mengulang, ketik ya. Baiklah, berarti pilihlah nomor 1, 2, 3. Nah, di sini saya memilih nomor 2. Masukkan nilai untuk mencari jarak, kita masukkan nilai untuk kecepatannya yaitu 20. Selanjutnya waktunya 15. Nah, maka akan muncul jaraknya yaitu 300 meter. Nah, selanjutnya ketik tidak, maka program akan selesai. Lanjut.
Lanjut untuk selanjutnya logaritma untuk program yaitu matematika. Pertama-tama declare variable names nilai dengan tipe real dengan array-nya 3. Lalu ada declare variable names pilih integer dengan tipe integer tanpa array. Lalu akan muncul output Anda mau menghitung keliling apa. Lalu ada output 1 persegi, output 2 persegi panjang, yang 3 segitiga, dan yang keempat ada out. Lalu output pilihlah nomor, selanjutnya ada input pilih. Nah, lalu ada lootingan di sini, pengulangan dengan ketentuan pilih kurang dari 4. Apabila kita memilih 1 sampai 3, maka pencabangan akan masuk ke true. Jika kita masuk ke dalam memilih 1, maka akan masuk ke dalam pilih ke true, yaitu Anda akan masuk ke output, Anda akan menghitung keliling persegi. Selanjutnya akan masukkan nilai sisi, masukkan input nilai, lalu akan muncul rumus, program akan masuk ke dalam rumus, lalu akan muncul output hasil keliling persegi. Apabila memilih pilihan kedua, masuk ke dalam pencabangan true. Nah, lalu output Anda akan menghitung keliling persegi panjang. Lalu selanjutnya ada output masukkan nilai panjang, maka kita input, akan keluar selanjutnya output masukkan nilai lebar, dan kita input nilainya. Lalu program akan masuk dalam rumus. Lalu yang terakhir akan keluar output hasil keliling persegi panjang. Apabila kita memilih pilihan 3, akan keluar output menghitung keliling segitiga, lalu masukkan nilai sisi A, masukkan nilai sisi B, masukkan nilai sisi C, dan program akan masuk ke dalam rumus, lalu akan keluar output hasil keliling segitiga. Lalu yang terakhir, output pilihlah nomor, masukkan inputnya pilih. Jika kita milih 1, 2, 3 akan masuk ke true. Jika kita milih pilihan 4, maka program akan selesai. Baiklah, kita demonstrasikan. Kita misalkan milih 3 untuk mencari keliling segitiga, masukkan nilai sisi A, masukkan nilai sisi B, masukkan nilai sisi C, maka akan keluar hasil untuk keliling segitiga yaitu 13. Nah, selanjutnya pilihlah nomor, misalnya kita ingin menghitung keliling persegi panjang. Pilih nomor 2, lalu masukkan nilai panjangnya yaitu 15. Misalnya, kita ambil permisalan untuk lebarnya juga 20. Nah, terus akan keluar hasil keliling persegi panjang yaitu 70. Lalu kita lanjutkan, misalnya kita pilihlah nomor, jika ingin selesai, pilihlah nomor 4, maka program akan selesai. Nah, baiklah, kita selanjutnya akan masuk ke dalam program C++-nya. Nah, yang pertama, kita declare nilai dengan array size-nya 3, lalu declare pilih. Lalu di sini ada baris 9 sampai 13 ada penghias. Nah, lalu ada output judul bangun datar dengan latar belakang untuk
untuk menghitung keliling dari persegi panjang. Yang ketiga pilihan ketiga ada segitiga, yang keempat ada odd. Nah, di sini ada output pilihlah nomor. Maka jika kita memilih nomor 1, maka akan muncul output. Anda akan menghitung keliling persegi, masukkan nilai sisi, lalu akan kita input nilainya. Maka masuk dalam rumus dan lalu akan keluar hasilnya. Jika kita memilih pilihan 2, maka akan output keliling ke persegi panjang, masukkan nilai panjang, kita masukkan nilai lebarnya, kita input, lalu program akan masuk ke dalam rumus, lalu sistem hasil akhirnya akan keluar nilai keliling persegi panjang. Dan apabila kita melihat pilihan nomor 3, maka akan muncul output untuk nilai luas segitiga. Nah, lalu kita akan muncul output masukkan nilai sisi A, input nilainya, akan muncul output masukkan nilai sisi B, terus input nilainya, terus akan keluar output nilai sisi C, kita input nilai C-nya, lalu sistem akan masuk ke dalam rumus dan akan muncul nilai keliling segitiganya. Nah, jika kita demonstrasikan, baiklah, kita akan demonstrasikan. Nah, di sini kita akan menghitung untuk keliling apa. Misalnya kita memilih persegi panjang, pilih nomor 2. Nah, masukkan nilai panjangnya 15 misalnya. Nah, masukkan nilai lebarnya, kita ambil 20. Maka akan muncul yaitu 70 meter persegi. Nah, jika kita ingin menghitung keliling lagi, misalnya kita ambil segitiga, keliling segitiga. Untuk mencari segitiga, kita pilih nomor 3, masukkan nilai sisi A-nya 5, misalnya. Kita masukkan sisi B-nya 4, masukkan nilai sisi C-nya 6. Nah, lalu akan keluar untuk keliling segitiganya yaitu 15 meter persegi. Nah, jika kita ingin selesai, ketik 4, maka program akan selesai. Dan sekian dari yang dapat bisa saya sampaikan dari presentasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.